Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Ratu Ulfa dan rekan saya Reza Gustina akan mempresentasikan tata kelola pemerintahan yang dinamis atau dynamic governance. Berikut yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, tentang kerangka kerja dynamic governance, diikuti elemen-elemen dynamic governance sampai dengan kemampuan dynamic governance. 1. Kerangka dynamic governance. Tata kelola yang dinamis tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari niat dan ambisi kepemimpinan yang disengaja untuk menyusun interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan. Yang pertama adalah fungsi budaya. Fungsi ini untuk memahami dan menafsirkan perkembangan yang berkembang dan mungkin memiliki implikasi di masa depan. Fungsi yang kedua yaitu kapabilitas, kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu terkini, untuk belajar dari pengalaman orang lain, dan mengembangkan tanggapan kebijakan untuk menghadapi perubahan secara efektif. 2. Elemen-elemen dynamic governance. Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan terwujud manakala kebijakan-kebijakan adiktif dilaksanakan. 3 kemampuan dinamis yaitu think ahead, think again, dan think across yang mengarah pada kebijakan adiktif ditunjukkan pada bagian tengah. Terdapat 2 pengukir utama untuk mengembangkan kemampuan dynamic governance, yaitu SDM yang cakap dan proses yang tangkas, ditunjukkan pada bagian kiri. Lingkungan eksternal mempengaruhi sistem tata kelola melalui ketidakpastian masa depan, dan praktik-praktik eksternal ditunjukkan pada sebagian persegi panjang di sebelah kiri. 3 kemampuan dinamis. Think ahead, think again, dan think across adalah kemampuan kognitif yang terlibat dalam proses pembelajaran dasar untuk tata kelola pemerintahan yang dinamis. Pertama, pemerintah harus memikirkan masa depan untuk memahami bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi bangsanya di masa depan, dan membuat kebijakan yang mungkin rakyatnya untuk mengatasi ancaman potensial dan memanfaatkan peluang. Kedua, kebijakan yang dipilih dengan hati-hati dan penuh pertimbangan dapat menjadi usang dan tidak efektif karena turbulensi dan pengaruh lingkungan. Ketiga, untuk bertahan hidup dalam ekonomi yang baru, orang harus belajar dan berkembang terus-menerus untuk menghadapi masalah baru dan memanfaatkan peluang baru. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menghadapi pertimbangan secara menyeluruh atau berpikir di luar batas untuk memahami gagasan dan praktik yang menarik yang dapat diterapkan di lingkungan domestik mereka. 3. Interaksi sistematik dari sistem dynamic governance. Kekuatan dari budaya, kemampuan, dan perubahan dimaksimalkan ketika mereka bekerja secara interaktif dan sinergi sebagai bagian dari sistem yang dinamis. Kekuatan pendorong yang diperlukan untuk memajukan perubahan dalam hal ini adalah kepemimpinan yang cakap dan visioner. Jalur dan kebijakan baru kemudian diartikulasikan, dikontekstualisasikan, dan dieksekusi. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang, proses, dan kebijakan merupakan kekuatan yang saling menguatkan, yang harus dikelola secara aktif sebagai sebuah sistem yang mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka panjang. 4. Budaya sebagai landasan dynamic governance. Budaya mempengaruhi tata kelola pemerintahan dalam 3 cara. Pertama, membatasi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Kedua, norma-norma budaya seringkali digunakan untuk menentang pertimbangan opsi-opsi kebijakan inovatif yang bertentangan dengan norma-norma tersebut. Ketiga, nilai-nilai dan norma-norma budaya mendorong para pengambil keputusan untuk secara aktif mencari alternatif dan ide-ide yang selaras dan akan memajukan tujuan implisit kelompok. Selanjutnya, landasan untuk dynamic governance di Singapura. Pada bagian kemampuan terdapat berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir secara menyeluruh. Pada bagian budaya, pertama terdapat prinsip, yaitu pedoman tindakan berdasarkan nilai dan keyakinan. Yang kedua tujuan, yaitu imperatif strategis tata kelola. Dan yang ketiga posisi, konteks dan kendala yang unik.
Tema-tema besar dari posisi dan tujuan dan prinsip-prinsip dalam lembaga pemerintahan di Singapura ditunjukkan sebagai pondasi yang sama di ketiga kemampuan dynamic governance. Pendekatan Singapura terhadap pemerintahan dibentuk oleh pandangan para pemimpin terhadap posisi, keadaan, dan sejarah yang unik, kurangnya sumber daya, lokasi geografis, dan susunan multikultural. Berikut adalah 5 prinsip dasar bagi pilihan dynamic governance. Yang pertama, prinsip anti korupsi, yaitu prinsip yang dibangun atas dasar keyakinan yang teguh nilai integritas dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip meritokrasi, prinsip yang didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pembangunan ekonomi lebih bergantung pada nilai pengetahuan dan keterampilan masyarakat daripada latar belakang keluarga dan status sosial. Yang ketiga, prinsip rasionalitas, dengan pragmatisme bertumpu pada nilai kinerja yang kuat dan fokus pada hasil. Yang keempat, prinsip menggunakan harga pasar yang disesuaikan dengan keadilan sosial didasarkan pada keyakinan harga pasar. Dan yang kelima, prinsip multirasialisme, prinsip yang didasarkan pada keyakinan bahwa stabilitas domestik hanya dapat dicapai jika terdapat hubungan yang harmonis antara orang-orang dari berbagai ras dan agama. 5. Kemampuan dynamic governance. Pemimpin yang dinamis memiliki kemampuan untuk memerintah dengan koheren di tengah perubahan yang terus-menerus melalui tujuan strategis yang jelas, manajemen yang cerdik terhadap konteks mereka, pembelajaran aktif dan menjadi jalur adaptif yang relevan, dan pelaksanaan keputusan kebijakan yang efektif. Berikut adalah tabel kemampuan tata kelola dinamis dari sistem Singapura, dengan prinsip pedoman untuk bertindak berdasarkan nilai dan keyakinan, dengan tujuan imperatif strategis tata kelola, dan posisi, konteks, dan kendala unik. Di dalamnya terdapat 3 kemampuan. Yang pertama, think ahead. Think ahead merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya pada tujuan sosial ekonomi yang penting, dan mengidentifikasi investasi dan opsi strategis yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat mengeksploitasi peluang baru dan menghadapi potensi ancaman. Kerangka waktu pemikiran adalah dari masa depan kembali ke masa kini, dengan perspektif luar dalam tentang bagaimana ketidakpastian di lingkungan eksternal akan mempengaruhi pencapaian hasil dan tujuan yang diinginkan. Lalu proses untuk think ahead melibatkan 1. Mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan di masa depan yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan. Yang kedua, memahami bagaimana perkembangan di dalamnya termasuk mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini dan menguji efektivitas strategi, kebijakan, dan program yang ada. 3. Menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang muncul dan manfaatkan peluang baru. Dan yang keempat, mempengaruhi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan isu-isu yang muncul secara serius dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang tanggapan yang mungkin dilakukan. Yang kedua adalah think again. Think again adalah kemampuan untuk menghadapi kenyataan saat ini terkait kinerja strategi, kebijakan, dan program yang ada, dan kemudian mendesain ulang untuk mencapai kualitas dan hasil yang lebih baik. Lalu, proses untuk think again melibatkan, pertama, meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari masyarakat. Yang kedua, menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta, informasi, dan perilaku yang diamati, baik untuk mencapai atau melesat dari target. Yang ketiga, meninjau strategi, kebijakan, dan program untuk mengidentifikasi fitur dan aktivitas yang berjalan dengan baik dan yang tidak. Yang keempat, mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja dapat ditingkatkan dan tujuannya dapat dicapai dengan lebih baik. Dan yang kelima, mengimplementasikan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti. Yang ketiga adalah think across, yaitu kemampuan untuk melintasi batas-batas dan batasan-batasan tradisional untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga ide-ide yang baik dapat diadopsi dan disesuaikan untuk memungkinkan kebijakan atau program yang baru dan inovatif untuk diuji cobakan dan dilembagakan. Think across memfasilitasi pembelajaran melalui pemaparan terhadap ide-ide yang berbeda dan pemenuhan wawasan lalu aplikasi baru. Lalu, proses think across melibatkan
1. Mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pihak lain dalam menangani isu-isu serupa. Yang kedua, merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, serta pelajaran yang mereka petik dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi apa yang mungkin dapat diterapkan dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang unik dan apa yang dapat diterima oleh penduduk setempat. Yang keempat, menemukan hubungan baru antara ide-ide dan gabungan ide-ide baru yang berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif terhadap isu-isu yang muncul. Dan yang kelima, menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan lokal dan kebutuhan warga. Baik, seperti itulah gambaran tentang tata kelola pemerintahan yang dinamis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ratul Fazakiah dan rekan saya Reza Gustina. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.